Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Lia. Perkenalkan, nama saya adalah Laili Maghfirah. Saya mengajar mapel matematika di MTSN 4 Kediri. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang garis dan hubungan antar garis. Ini adalah materi untuk kelas 7 di semester 2. Oke, kita mulai ya. Apa saja sih yang kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian garis dan macam-macam garis. Yang kedua, kita akan belajar tentang hubungan antar garis. Sudah siap belajar ya? Oke, sebelum kalian mempelajari tentang garis, kita harus mengingat dulu. Ngomong-ngomong, masih ingatkah kalian tentang apa itu himpunan? Coba sekarang perhatikan ya. Ini gambar apa ya kira-kira? Iya, benar sekali. Ini adalah kumpulan hewan. Terus, ini ada gambar apa lagi? Ayo. Kumpulan bunga. Betul sekali. Oke, lanjut. Ini kumpulan apa ya kira-kira? Benar sekali, ini adalah kumpulan makanan. Jadi, sudah ingatkah apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya terdefinisi dengan jelas itu bagaimana ya? Terdefinisi dengan jelas itu maksudnya kita itu benar-benar tahu dengan mudah. Oh, ini himpunan. Oh, ini bukan himpunan. Tapi kalau kita itu menentukannya kesulitan, misal kumpulan wanita cantik di Indonesia, pasti setiap orang itu jawabannya akan berbeda-beda. Karena cantik setiap orang itu versinya beda-beda. Nah, itulah contohnya objek yang tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi, kumpulan wanita cantik itu bukan termasuk himpunan. Karena kalau himpunan itu dia harus terdefinisi dengan jelas. Oke? Sudah ingatkah tentang himpunan? Sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke garis. Tapi sebelumnya, sebenarnya dalam hal apa saja sih konsep garis itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi manfaatnya belajar garis itu untuk apa? Yang pertama, ini gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar orang yang sholat berjamaah. Jadi dalam sholat berjamaah itu kita menggunakan konsep garis. Jadi makmum itu shofnya itu harus lurus, tidak boleh asal-asalan, ya. Terus lanjut. Ini gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar ibu-ibu yang sedang menanam padi di sawah. Untuk menanam padi di sawah, itu pun kita tidak boleh semaunya sendiri. Kita harus lurus, ada aturannya. Bagaimana agar lurus? Ibu-ibu itu membawa sebilah kayu yang panjang. Jadi agar mereka itu bisa menanamnya itu lurus gitu. Karena nanti untuk memudahkan ketika misal ada rumput liar yang mengganggu tanaman, itu lebih mudah dibersihkan kalau memang tanaman padinya ditanam secara lurus. Nah, itulah salah satu manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari. Masih adakah lagi? Oh iya, ini dalam permainan badminton. Di situ ada garis kan? Garis itu untuk memudahkan wasit menentukan, oh ini dapat poin, oh ini tidak dapat poin karena keluar garis. Itu. Terus manfaat selanjutnya garis itu. Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar rangka, adalah rangka baja untuk membangun sebuah bangunan. Nah, rangka baja ini awalnya itu berupa
potongan-potongan gitu yang harus disambung menyambungkan. Nah, itu digunakan juga konsep garis. Jadi tidak bisa semau kita sendiri. Itu ya. Jadi sudah tahu apa manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah sudah tahu. Oke, sekarang kita masuk ke garis. Sebelum belajar tentang garis, kita belajar dulu apa itu titik. Titik itu seperti ini kan? Ya, semua tahu ya, semua bisa ya membuat titik. Jadi titik adalah objek geometri yang tidak memiliki ukuran. Jadi ya memang ya titik seperti itu saja. Nah, apa hubungannya garis dengan himpunan yang kita pelajari tadi? Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi jika ada titik-titik yang banyaknya tak terhingga, dia itu beraturan dan berkesinambungan yang sangat banyak ya. Jadi saking banyaknya itu sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya itu sudah tidak terlihat lagi celahnya. Karena apa? Saking rapatnya itu seolah-olah jadi seperti ini. Nah, jadi garis ini itu sebenarnya adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga. Nah, saking banyaknya akhirnya antara satu titik dengan titik yang lain itu sudah tidak terlihat lagi celahnya. Itulah yang dinamakan garis. Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam garis. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis yang bisa memanjang kedua arah. Ini ada garis lurus, dia bisa memanjang kedua arah ditandai oleh tanda panah ini. Nah, tadi garis itu kan kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga. Maka untuk menamai garis ini kita bisa mengambil sembarang titik di sini, di ujung sini. Misal kita namakan A, kita mengambil juga sembarang titik di sini. Misal kita namakan B, maka garis ini kita namakan garis AB. Jadi nulisnya garis AB gitu ya. Atau kalau kita tidak mau menuliskan kata garis, kita bisa cukup menggunakan simbol seperti ini. Huruf AB, terus di atasnya ini itu ada simbolnya garis. Ingat ya, tadi garis lurus itu dia punya dua panah di samping-sampingnya. Nah, panah ini itu artinya dia itu bisa diperpanjang sampai tak terhingga ya. Seperti itu. Sudah jelas? Ada yang mungkin ditanyakan? Tidak ya? Oke. Kita lanjut. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang hanya bisa diperpanjang ke satu arah. Seperti ini ya. Nah, karena dia hanya bisa diperpanjang ke satu arah, maka panahnya itu hanya ada satu. Sedangkan di sini itu adalah titik pangkal, di mana dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi, ya berhenti di sini. Tapi yang panah ini dia juga bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Seperti ini. Bagaimana untuk menamainya? Sama seperti garis lurus tadi, kita bisa mengambil sembarang titik di sini, ya. Namanya A, yang di ujung sini namanya B, maka kita bisa menamainya sinar garis AB atau AB dengan simbolnya sinar garis. Sudah tahu bedanya antara garis lurus dan sinar garis?
Jadi kalau garis lurus itu bisa diperpanjang kedua arah, maka panahnya ada dua. Kalau sinar garis itu hanya bisa diperpanjang ke satu arah, maka panahnya hanya ada satu. Yang satunya adalah titik pangkal. Apakah panahnya itu selalu di sebelah sini? Tidak, boleh di sebelah sini. Terus yang sini titik pangkal boleh, terserah. Oke, kita lanjut ke macam garis nomor 3. Yang nomor 3 adalah ruas garis. Ruas garis adalah garis yang tidak bisa diperpanjang kedua arah lagi. Kalau tidak bisa diperpanjang, makanya dia tidak punya panah. Berarti di ujungnya ini apa? Di ujungnya adalah titik pangkal. Misalkan seperti tadi ya, kita ambil sembarang titik, kita namakan titik A dan titik B. Maka kita menuliskannya ruas garis AB atau AB dengan di atasnya ini adalah simbolnya ruas garis. Bisa dipahami sampai sini? Jadi bisa ya? Oke, kita lanjut ke macam garis yang nomor 4, yaitu garis vertikal. Apa itu garis vertikal? Garis vertikal itu adalah garis yang tegak, ya lah. Bisa ya, gampang sekali ini. Yang kelima itu adalah garis horizontal. Ini adalah garis yang mendatar. Betul sekali. Oke. Kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke cara menamai garis. Jadi untuk menamai garis itu memakai dua huruf besar bisa. Seperti tadi ya, kita menamakannya kan ambil dua sembarang titik A sama B, maka kita namakan garis AB. Dua-duanya adalah huruf besar atau huruf kapital. Tapi kita juga bisa menamainya dengan satu huruf kecil. Contohnya misal garis G seperti ini. Paham? Jadi kita bisa menamai garis itu pakai dua cara, dua huruf besar atau satu huruf kecil. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar tentang hubungan antar garis. Apa saja sih hubungan antar garis? Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berhimpit, dan yang keempat adalah bersilangan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah sejajar. Apa sih yang dinamakan garis sejajar itu? Dua garis dikatakan sejajar jika terletak pada satu bidang datar, memiliki jarak yang selalu sama dan tidak akan pernah berpotongan. Misal ini ada sebuah garis G, ini ada garis H. Garis G sama garis H ini jaraknya itu selalu sama. Jadi jaraknya ini itu selalu sama. Maka garis ini kalau diperpanjang sampai tak terhingga, mereka tidak akan pernah berpotongan. Garis-garis yang seperti inilah yang dikatakan dengan garis sejajar. Jadi bisa dikatakan garis G sejajar dengan garis H. Nah, ini adalah simbolnya garis sejajar. Jadi bisa ditulis G sejajar H gitu saja bisa. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apa sih contohnya garis sejajar itu? Iya, betul sekali. Contoh garis sejajar adalah rel kereta api. Betul sekali. Oke. Ini adalah gambar rel kereta api ya. Jadi ini itu jaraknya selalu sama dan tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan garis, yaitu berpotongan. Apa sih garis berpotongan itu? Dua garis dikatakan berpotongan jika terletak pada satu bidang datar dan memiliki tepat satu titik potong. Misal ini ada garis G. Oh, ada garis H. Ya, garis H dulu ya. Terus ini adalah garis G. Dua garis ini berpotongan atau dikatakan berpotongan jika dia bertemu di satu titik.
Jadi hanya tepat satu titik ya bertemunya itu. Titik hijau inilah yang dinamakan titik potong. Di sini kita misalkan kita namanya titik P. Nah, itulah yang dinamakan titik potong. Jadi bisa dikatakan garis G dan garis H berpotongan di titik P. Nah, sekarang apa contohnya garis berpotongan itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, iya, ini adalah gambar apa? Ini gambar lantai ya. Nah, gambar lantai ini garis-garisnya itu kan saling berpotongan gitu, saling bertemu gitu. Jelas? Oke, kita lanjut ya. Hubungan antar garis yang kedua yaitu adalah berhimpit. Apa itu berhimpit? Berhimpit adalah dua garis dikatakan berhimpit jika terletak dalam satu bidang datar dan memiliki minimal dua titik potong. Jadi kalau tadi berpotongan itu hanya punya tepat satu titik potong, kalau berhimpit ini dia memiliki minimal dua titik potong. Karena ketika dia itu memiliki dua titik potong, otomatis dia akan jadi satu. Misalkan ini ada garis G dan yang bawah ini adalah garis H. Dua garis ini kalau kita himpitkan jadi seperti ini. Kalau kita potongkan di dua titik itu akhirnya berhimpit jadi satu seperti ini. Maka bisa dikatakan garis G berhimpit dengan garis H. Apa contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah jam ketika menunjukkan pukul 12 tepat gitu ya. Pada saat jam 12 tepat ini kan tombol jarumnya detik dengan menit, jam dengan menit ya, itu kan berhimpit jadi satu seperti ini. Yang pendek ini menunjukkan jarumnya jam, sedangkan yang panjang ini menunjukkan menunjukkan menit. Jadi itu bersatu ya. Itulah contohnya garis berhimpit. Oke, sekarang hubungan antar garis yang terakhir yaitu bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika garis tersebut tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak berhimpit, dan terletak pada bidang datar yang berbeda. Jadi misalkan satunya ke sana, satunya ke sini. Ini contohnya. Ini adalah jalan dan di atasnya itu ada jembatan layang. Jadi ini kan di dua bidang yang berbeda, ini ke sana, dan dia itu tidak berpotongan, ya tidak sejajar, ya tidak berhimpit. Maka dua garis itu dikatakan bersilangan. Oke, sudah paham materi hari ini? Kita bisa masuk ke latihan soal ya. Bisa. Oke, sekarang ini ada gambar. Kira-kira gambar ini itu memanfaatkan hubungan antar garis yang mana? Ayo, bisa ditebak? Iya, sejajar. Betul sekali. Lanjut ya ke gambar kedua. Ya, ini kira-kira hubungannya apa ini? Iya, berpotongan, betul. Oke, sekarang gambar yang ketiga. Iya, ini gambar jam. Apa tadi? Jam? Ya, berhimpit. Satu ini, gambar yang terakhir. Ini adalah gambar sebuah gitar, senar-senar dari gitar ya. Kira-kira ini hubungannya apa? Iya, sejajar. Sudah bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, di sini ada sebuah denah lokasi, ya dah. Nah, sekarang kamu perhatikan denah lokasi berikut dan soal yang pertama adalah lokasi. Pada denah di samping itu terletak di jalan apa? Terus soal yang kedua, bangunan yang sejajar dengan bangunan lokasi itu apa saja? Yang ketiga,
Sebutkan jalan-jalan yang sejajar. Apa saja? Yang keempat, sebutkan jalan-jalan yang saling berpotongan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Coba kalian silahkan mencoba mencari jawabannya. Bagaimana? Bisa? Oke, sekarang kita mencoba menjawab ya. Jadi di denah ini ya kita sudah tahu bahwa lokasinya itu ada di sini ya. Nah, di sini ya, ini ya lokasi. Maka lokasi ini terletak di jalan apa? Di jalan apa? Iya, benar sekali, di jalan veteran ini ya. Terus soal yang kedua. Bangunan yang sejajar dengan bangunan lokasi adalah yang sejajar dengan lokasi ini ada bangunan apa saja? Masjid. Terus klinik yang ini. Terus swalayan. Jelas? Lanjut ya, soal nomor 3. Sebutkan jalan-jalan yang sejajar. Jalan-jalan yang sejajar, ini misalkan jalan veteran ini, dia sejajar dengan jalan apa kira-kira? Iya, benar sekali, sejajar dengan jalan anggrek. Nah sekarang, kalau jalan yang berpotongan, jalan berpotongan, kira-kira jalan apa dengan jalan apa? Jalan veteran, kira-kira berpotongannya dengan jalan apa? Dia kan arahnya ke sini toh. Oh, ternyata berpotongan dengan jalan pendidikan. Apakah ada lagi selain veteran dengan pendidikan? Oh, ternyata ada lagi. Apa itu? Jalan apa ini? Jalan anggrek. Kan jalan pendidikan itu kan kalau diluruskan ke sini toh. Maka jalan anggrek itu berpotongan dengan jalan pendidikan. Jelas? Oke, kita lanjut ya latihan soalnya. Oke, ini ada gambar apa ya ini? Iya, ini adalah gambar sebuah balok. Balok apa namanya? Balok A, B, C, D. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar balok ini, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa saja pertanyaannya? Oke, yang pertama, tentukan pasangan sisi-sisi yang sejajar. Pertanyaan kedua, tentukan 3 pasang sisi yang saling berpotongan dan tentukan titik potongnya. Yang ketiga, tentukan 2 pasang sisi yang saling bersilangan. Oke, saya kasih waktu dulu ya. 2 menit, kalian bisa mencoba mencari jawabannya. Mana-mana saja sisi yang sejajar, pasang sisi-sisi yang berpotongan, kemudian 2 pasang sisi yang saling bersilangan. Oke, bagaimana? Sudah ya? Sudah bisa menemukan ya? Ya. Mungkin lebih tepatnya di soal ini itu adalah pasangan rusuk gitu ya. Pasangan rusuk yang saling sejajar, terus pasangan rusuk lagi yang saling berpotongan, dan pasangan rusuk yang saling bersilangan. Oke, kita mulai dari nomor A dulu. Ya, ternyata pasangan sisi yang sejajar itu AB ini, ya, AB
ternyata dia itu sejajar dengan apa saja. Dengan, saya kasih aja ya, biar nanti mudah untuk menandainya. Nih, jadi AB ini dia sejajar dengan CD, terus dengan EF, kemudian dengan HG. Terus apakah ada lagi pasangan yang rusuk yang saling sejajar? Ada lagi apa tidak? Ada. Apa itu? Ayo, rusuk AD. Rusuk AD ini kira-kira sejajarnya dengan siapa? Dengan EH, kemudian dengan BC, kemudian dengan FG. Betul sekali. Gimana anak-anak? Paham? Untuk garis sejajar. Oke, aku hapus dulu ya, biar nanti bersih lagi. Oke, sekarang pertanyaan yang B. Tentukan 3 pasang sisi, 3 pasang rusuk ya. Tadi soalnya sudah kita ganti rusuk ya. 3 pasang rusuk yang saling berpotongan dan tentukan titik potongnya. Yuk, kira-kira kita mau ambil rusuk apa? Terserah. Misal ya, kita mengambil rusuk AB ini. AB ini kira-kira dia berpotongan dengan rusuk apa saja? Jadi dia berpotongan dengan rusuk apa? AD. Iya benar, kan berpotongan toh. Di titik apa ini? Di titik A. Berpotongan dengan apa lagi? Selain AD, dengan AE ini. Dia juga berpotongan di titik A. Terus selain itu, AB itu berpotongan dengan apa? Dengan BC dan dengan BF di titik B. Itu. Nih, jadi AB berpotongan dengan BC dan BF di titik B, sedangkan dia berpotongan dengan AD dan AE di titik A. Seperti ini cara nulisnya. Ini ya, disuruh mencari 3 pasang. Ini kita baru mendapatkan 2. Coba kita cari 1 lagi. Kira-kira kita mau mengambil sisi apa? Jadi banyak ya contohnya. Oh, ternyata kita mengambil DC. Jadi DC itu di sini. DC ini dia berpotongan dengan rusuk apa saja? Dengan rusuk CG bisa, CB ini juga bisa, dia berpotongannya di titik B. Sedangkan kalau dengan DH sama DA, dia itu berpotongannya di titik D. Gimana? Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan di soal yang terakhir ya. Sebelumnya kita hapus dulu ya, biar bisa kita pakai untuk mengerjakan soal yang C. Tentukan 2 pasang sisi yang saling bersilangan. Ayo bersilangan. Apa tadi hubungan bersilangan itu? Garis yang tidak berpotongan, juga tidak bersejajar, tidak sejajar, tidak berhimpit, maka garis itu dikatakan garis bersilangan. Ayo, apa ya kira-kira? Kita bisa mengambil AB. Di sini contohnya AB ya ternyata. Garis AB ini kita pakai highlighter saja biar lebih jelas. Garis AB ini dia itu bersilangan dengan garis apa? Ternyata dengan garis DH dan CG. AB ini
dengan DH kan dia sejajar tidak, berpotongan juga tidak, maka dua garis ini bisa dikatakan bersilangan. Terus apa lagi ya? AE, ternyata AE, saya ganti biru biar lebih jelas. AE ini dia bersilangannya kira-kira dengan siapa? Dengan DC. Iya. Jadi AE ini dengan DC itu dikatakan sejajar ya tidak, berpotongan ya tidak, maka garis ini dia dikatakan bersilangan. Selain dengan DC, kira-kira AE ini dia bersilangan dengan apa? Dengan garis HG. Iya, benar sekali. Jadi bisa kita tulis ya, kita tambahkan di sini dia bersilangan dengan DC dan apa tadi? HG. SG ya. Oke, ini adalah soal yang terakhir anak-anak. Kita sudah selesai membahasnya dan kita sudah sampai di penutup. Kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa saja ya, dan kita juga sudah latihan soal. Silahkan dipelajari kembali. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada Bulia. Oke, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau kalian bisa langsung bertanya kepada Bulia jika kita bertemu di tatap muka. Oke, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.